Hai, saya advokat Nasution. Belakangan ini saya banyak mendapat komentar ataupun pertanyaan terkait kasus Loli, anak dari Ibu Nikita Mirzani. Ya, ini hanya karena marga saya Nasution itu sama persis dengan marga salah satu kuasa hukum dari para pihak ataupun pihak terlapor, ya gitu ya. Nah, pertama saya disclaimer dulu bahwa saya tidak ada hubungan ya ataupun ada urusan dengan pihak yang berperkara, baik dari para pelapor, dari terlapor ataupun dari kuasa hukumnya. Nah, yang kedua, karena saya tidak terkait dalam perkara ini ya, selaku praktisi hukum dan juga selaku akademisi sebagai asisten dosen, maka saya akan memberi pandangan yang objektif dalam perkara ini. Nah, baik, kita mulai. Diketahui bahwa Ibu Nikita Mirzani itu melaporkan seseorang yang berinisial V ya. Nah, terkait persetubuhan yang dilakukan kepada anaknya, bahkan ada dugaan aborsi di dalamnya. Nah, begini ya kawan-kawan, bila Loli masih di bawah umur, terlepas dari pertengkaran antara ibu dan anak ya, terlepas dia sudah dicoret dari kartu keluarga, terlepas dia sudah tidak lagi bahkan diakui sebagai anak ya, secara hukum yang sah, Ibu Nikita Mirzani masih sah dianggap orang tuanya dan punya wewenang untuk melakukan laporan kepolisian. Oleh karena itu laporannya dapat diterima. Itu satu. Yang kedua, apabila terbukti lapor saudara V ini melakukan persetubuhan bahkan melakukan aborsi kepada anak Ibu Nikita Mirzani ya, maka hukumannya bisa minimal 5 tahun penjara hingga 15 tahun penjara paling lama, dan denda hingga 5 miliar rupiah. Itu. Nah, terus misalnya ada kawan-kawan di sini yang menyanggah bahwa apa yang dilakukan saudara V dengan pacarnya, yaitu anak Ibu Nikita Mirzani, melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka. Nah, apakah itu bisa dibebas pidana? Oh, tentu tidak. Jadi begini ya kawan-kawan ya, tidak ada istilah persetubuhan itu suka sama suka di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun kekerasan seksual. Itu yang harus diketahui dulu ya. Jadi sekalipun anak tersebut mengetahui edukasi seksual, sudah mengerti melakukan persetubuhan dan sebagainya ya, di sini karena dia belum cakap hukum dan umurnya belum dikategorikan dewasa menurut hukum Indonesia yang berlaku, maka ibunya Nikita Mirzani dalam hari ini masih mempunyai hak perwalian atas anaknya tersebut ya. Terus patut dicatat juga di dalam undang-undang kekerasan seksual ataupun undang-undang perlindungan anak tidak dikenal istilah restoratif justice atau perdamaian di luar pengadilan. Itu tidak ada istilah perdamaian ya dalam perkara ini. Lalu yang ketiga, ini saran buat semua kawan-kawan. Ketika kawan-kawan menghadapi permasalahan hukum, sebaiknya carilah pengacara ataupun kuasa hukum yang mengerti situasi yang ada ya. Jadi jangan biarkan pengacara ini malah memberikan bola panas yang akhirnya menyudutkan kliennya gitu ya. Mereka harus melihat bagaimana situasi yang terjadi gitu kan, memberikan edukasi dan juga memberikan masukan kepada kliennya gitu ya, agar tidak membeli hal-hal yang provokatif. Ini jangan semua orang ditantang ya, jangan semua orang itu diadu. Sedangkan pengacara dalam hari ini tidak akan mendapatkan kerugian, kliennya di sini akan mendapatkan kerugian atas apa yang dilakukan oleh pengacaranya tersebut ya, itu poinnya. Nah, ini pesan yang terakhir begini ya, bahwa permintaan maaf itu bukan sesuatu hal yang dapat menjatuhkan harga diri kita sebagai laki-laki ya, tapi salah satu hal yang lain bahwa kita bisa melawan diri kita sendiri. That's poin itu. Nah, menurut saya ada 3 hal di sini yang menjadi kata kunci yang mungkin saja bisa meredam amarah dan juga bisa saja mengurangi tendensi pada perkara ini. Yang satu adalah melakukan permohonan maaf secara serius. Lalu yang kedua ya, menyatakan cinta secara serius apabila orang tersebut mencintai anak dari Ibu Nikita Mirzani ya, terlepas itu diterima atau tidak diterima. Yang ketiga, yang terakhir ada melakukan pengorbanan. Silakan serahkan diri Anda, ikuti proses hukum yang ada, tunjukkan kalau Anda be a gentleman. Saya Bang Nas, Arif Hidayatullah Nasution, siap.